Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hong Ulun Basuki Langgeng. Selamat pagi para dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Jevan Alexander Pratama selaku pembicara pertama dan closing statement. Di sebelah kiri saya ada Saya Cherry Pelia Tiffany Asasi selaku pembicara kedua dari tim Pro. Dan di sebelah kanan saya ada Abraham Kalasa, pembicara ketiga sebagai tim kontra. Pada kesempatan ini kita akan membahas mosi Dewan ini mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan untuk membangun pusat kreativitas remaja atau youth center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Isu ini menjadi sangat penting karena fenomena kenakalan remaja, khususnya balap liar, semakin meresahkan masyarakat. Tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Selain itu, kenakalan remaja dapat berdampak pada meningkatnya kriminalitas, rendahnya kualitas generasi muda, serta terganggunya ketertiban umum. Banyak pihak menilai bahwa salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya ruang bagi remaja untuk menyalurkan energi, kreativitas, serta minat mereka secara positif. Remaja yang tidak memiliki kegiatan produktif cenderung mencari pelampiasan dalam aktivitas yang berisiko dan melanggar aturan. Dalam konteks inilah muncul gagasan pembangunan youth center di setiap desa. Youth center dipandang sebagai sarana yang dapat melatih kegiatan remaja mulai dari olahraga, seni, hingga pelatihan keterampilan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan remaja memiliki alternatif lain yang lebih bermanfaat. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah semua desa memiliki kemampuan untuk mengelola fasilitas tersebut? Apakah pembangunan youth center benar-benar menjadi solusi utama dalam mengatasi kenakalan remaja? Atau justru ada pendekatan yang lebih efektif dan efisien? Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek keberlanjutan. Pembangunan fasilitas fisik bukan hanya soal membangun, tetapi juga bagaimana mengelola, merawat, dan memastikan fasilitas tersebut benar-benar dilakukan oleh remaja. Oleh karena itu, dalam perdebatan ini, tim pro akan berargumen bahwa youth center merupakan solusi strategis dalam mencegah kenakalan remaja. Sementara tim kontra akan mempertanyakan efektivitas serta kelayakan kebijakan tersebut. Dengan demikian, marilah kita simak bersama argumen dari kedua belah pihak untuk memperoleh pemahaman yang lebih kompetitif mengenai mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya pembicara kedua sebagai tim Pro dengan tegas mendukung mosi bahwa di setiap desa di Kabupaten Pasuruan wajib membangun youth center sebagai upaya mencegah aksi balap liar dan maraknya kenakalan remaja. Argumen pertama saya adalah bahwa youth center merupakan solusi pencegahan yang efektif. Kenakalan remaja pada dasarnya muncul karena adanya kekosongan aktivitas yang positif. Remaja memiliki energi yang besar, rasa ingin tahu yang tinggi, serta memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jika energi tersebut tidak diarahkan, maka mereka akan mencari alternatif yang lain, termasuk aktivitas yang berbahaya seperti balap liar. Dengan adanya youth center, remaja memiliki wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Kegiatan seperti olahraga, musik, seni, hingga pelatihan digital dapat menjadi alternatif yang menarik serta dapat meningkatkan produktivitas remaja. Ketika remaja sibuk dengan kegiatan yang positif, maka peluang mereka untuk terlibat dalam kenakalan akan menurun secara signifikan. Argumen kedua, youth center berperan dalam pembinaan karakter dan pengembangan diri. Tidak hanya sebagai tempat berkegiatan, youth center juga dapat menjadi ruang edukasi dan mentoring. Di sana, remaja bisa dibimbing oleh pelatih, pembina, atau relawan yang berkompeten. Melalui kegiatan yang terstruktur, remaja dapat belajar tentang disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta kepemimpinan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas.
Argumen ketiga. Dupsi, Silahkan saudaraku. apakah youth center benar-benar bisa menghentikan balap liar? Baik, akan saya jawab. Youth Center tidak langsung menghentikan, tetapi bisa mengalihkan energi remaja ke kegiatan yang positif, sehingga potensi balap liar bisa menurun. Akan saya lanjutkan. Argumen ketiga. Kebijakan ini memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat. Dengan menurunnya angka kenakalan remaja, maka tingkat keamanan desa akan naik. Selain itu, remaja yang aktif dan produktif berpotensi menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Youth Center juga dapat menjadi pusat inovasi desa. Remaja dapat mengembangkan ide kreatif, bahkan membuka peluang usaha kecil yang dapat meningkatkan ekonomi lokal. Kami juga ingin menanggapi mengenai kekhawatiran anggaran. Kami berpendapat bahwa pembangunan Youth Center tidak harus selalu mahal. Desa dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti balai desa atau lapangan, dan mengembangkannya secara bertahap. Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau komunitas lokal. Kami juga melihat bahwa Youth Center bisa menjadi solusi pencegahan yang baik dan lebih dekat dengan remaja. Daripada hanya melarang atau memberikan hukuman, Youth Center memberikan pilihan kegiatan yang nyata dan menarik bagi mereka. Remaja jadi tidak hanya diberitahu apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif. Di tempat ini, remaja bisa merasa dihargai, didengarkan, dan punya ruang untuk berkembang sesuai minat mereka masing-masing. Hal ini sangat penting karena remaja biasanya ingin diakui dan diperhatikan. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka remaja tidak akan mencari perhatian melalui hal-hal yang negatif seperti balap liar atau kenakalan remaja yang lainnya. Dengan begitu, Youth Center bukan hanya tempat berkegiatan, tetapi juga menjadi solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam membimbing remaja ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa membina remaja melalui kegiatan yang positif merupakan langkah yang lebih bijak dibanding hanya mengandalkan hukuman. Dengan adanya Youth Center, permasalahan tidak sekedar ditekan, tetapi juga diarahkan menuju perubahan yang lebih baik. Remaja diberi kesempatan untuk menemukan minat, mengasah kemampuan, serta membangun masa depan yang lebih jelas. Hal ini akan berdampak langsung pada terciptanya lingkungan desa yang lebih tertib, nyaman, dan dipenuhi oleh generasi muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Terakhir, kami menegaskan bahwa investasi pada generasi muda adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Jika kita tidak memberikan solusi sekarang, maka dampak negatif dari kenakalan remaja akan terus berlanjut. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pembangunan Youth Center di setiap desa di Kabupaten Pasuruan adalah langkah yang tepat, strategis, dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya pembicara ketika sebagai tim kontra. Di sini saya dengan tegas menolak mosi ini. Argumen pertama saya adalah bahwa kebijakan tidak praktis dari segi anggaran dan kapasitas desa. Tidak semua desa di Kabupaten Pasuruan memiliki ekonomi yang sama. Ada desa yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Mewajibkan setiap desa membangun youth center justru berpotensi menjadi beban tambahan yang signifikan. Bahkan jika fasilitas berhasil dibangun, belum tentu desa mampu mengelola secara berkelanjutan. Argumen kedua saya adalah efektivitas youth centers dalam mengatasi kenakalan remaja masih diragukan. Kenakalan remaja merupakan masalah yang kompleks dan beragam. Faktor penyebab tidak hanya kurangnya fasilitas, tetapi juga lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan, serta lemahnya penegakan hukum. Pembangunan youth centers tanpa SDM pemuda adalah kebijakan yang tidak efektif dan berpotensi merugikan. Tanpa kepastian, kesadaran, dan budaya aktivitas yang memadai, fasilitas tersebut hanya akan menjadi simbol fisik tanpa fungsi nyata. Tanpa SDM yang siap mengelola dan menghidupi kegiatan, youth centers berpotensi kosong, tidak terawat, bahkan rusak. Ini sering terjadi pada proyek yang tidak didahului dengan kesiapan manusia. Tanpa perbaikan pada faktor-faktor tersebut, keberadaan youth centers tidak akan memberi dampak yang signifikan. Bahkan ada kemungkinan fasilitas tersebut tidak menarik bagi remaja yang sudah terlanjur
terlibat dalam perilaku menyimpang. Argumen ketiga saya adalah terdapat risiko besar terjadinya pemborosan sumber daya. Banyak contoh fasilitas publik yang dibangun dengan tujuan baik, namun akhirnya terbengkalai karena kurangnya perencanaan dan pengelolaan. Baik, interupsi saya terima. Bukankah youth center bisa menjadi solusi jangka panjang? Baik, akan saya jawab. Belum tentu, karena kenakalan remaja bukan hanya soal fasilitas saja, tapi kenakalan remaja juga pada faktor keluarga, ekonomi, dan pendidikan. Baik, akan saya lanjutkan. Jika youth center tidak dimanfaatkan secara optimal, kebijakan ini justru tidak akan menjadi tidak efisien dan merugikan masyarakat desa. Sebagai alternatif, saya menawarkan pendekatan yang lebih efektif dan fleksibel. Pertama, memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan utama membentuk karakter remaja. Kedua, meningkatkan pendidikan karakter di sekolah. Ketiga, memperketat pengawasan serta menegakkan hukum terhadap perilaku balap liar. Selain itu, saya menilai bahwa kebijakan yang mewajibkan semua desa melakukan hal yang sama justru kurang tepat. Setiap desa memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi ekonomi, jumlah remaja, maupun tingkat kenakalan yang terjadi. Ada desa yang mungkin tidak terlalu membutuhkan youth center, tetapi tetap dipaksa membangunnya. Hal ini tentu bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan tenaga. Seharusnya kebijakan ini dibuat lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang masing-masing desa. Dengan begitu, bantuan dan program yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Jika dipaksa secara merata, ada kemungkinan fasilitas yang dibangun justru tidak digunakan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Saya juga ingin menekankan bahwa masalah kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan fasilitas. Yang lebih penting adalah bagaimana pengawasan dan pembinaan dilakukan secara langsung, terutama dari keluarga dan lingkungan sekitar. Jika seorang remaja tetap berada di lingkungan pergaulan negatif, maka meskipun ada youth centers, belum tentu ia tertarik untuk datang dan berubah. Bahkan ada kemungkinan fasilitas tersebut hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil remaja yang memiliki niat positif sejak awal. Oleh karena itu, tanpa adanya perubahan dari sisi pola asuh peran orang tua serta kepedulian masyarakat, pembangunan youth center tidak akan memberikan hasil yang maksimal dalam mengatasi kenakalan remaja. Inti masalah yang sebenarnya adalah masalah utamanya bukan pada fasilitas, tapi pada ketidaksiapan SDM plus tidak adanya ekosistem kegiatan. Kalau dipaksa dibangun tanpa itu, hasilnya cenderung bangunan ada dan kehidupan di dalamnya tidak ada. Dengan demikian, saya menilai bahwa kebijakan ini tidak efektif, tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, saya dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, maraknya balap liar dan kenakalan remaja bukan sekedar pelanggaran aturan. Ini adalah sinyal bahwa generasi muda kita membutuhkan ruang, perhatian, dan arah yang tepat. Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberikan alternatif. Kita tidak bisa hanya sekedar menghukum tanpa membina. Lebih jauh lagi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa remaja yang tidak memiliki wadah untuk menyalurkan minat cenderung mencari pelampiasan di lingkungan yang salah. Kurangnya fasilitas dan kegiatan positif cenderung membuat mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui penyediaan ruang kreativitas menjadi langkah yang jauh lebih efektif dibandingkan penindakan semata. Melalui pembangunan pusat kreativitas remaja di setiap desa di Kabupaten Pasuruan, kita menghadirkan solusi nyata. Ruang aman untuk berekspresi, tempat untuk mengembangkan bakat, dan wadah untuk membangun masa depan. Di sanalah energi muda yang selama ini tersalurkan ke hal negatif dapat diarahkan menjadi prestasi, inovasi, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan pusat kreativitas juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan seni, teknologi, hingga kewirausahaan dapat menciptakan generasi muda yang mandiri dan siap bersaing di dunia kerja. Hal ini tentu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati dan membina jauh lebih mulia daripada menghukum. Terima kasih.